Halo teman-teman, pada hari ini saya akan tutorialkan cara pembuatan ham dimsum siomay. Jadi di sini kita coba untuk menggiling atau memixer adonan ini. Daging yang sudah digiling ini kita adon di sini di tempat mixer ini. Kita mulai ya teman-teman ya semua. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Iya, kita nyalain dulu. Oke. Ini kita hidupkan dulu mesinnya. Nah, dari step-step ini di sini ada bermacam-macam bumbu yang akan saya pakai. Nanti teman-teman bisa lihat step-stepnya yang saya pakai apa dulu, yang saya masukkan ke dalam ayam yang sudah digiling dan dimixer itu. Pertama-tama kita masukkan dulu garam. Nah, garam ya teman-teman. Pertama garam kita masukin dulu. Oke. Jadi semuanya itu ada step-stepnya teman-teman, supaya tekstur si dagingnya itu dapat pulennya. Pertama garam dulu kita masukkan ya teman-teman. Oke. Step keduanya, setelah garam dimasukkan, kita masukkan sangpen. Kalau sangpen nggak ada, kita pakai sagu. Jadi saya akan memberikan tutorialnya selengkap-lengkapnya supaya kalian bisa belajar bareng-bareng, supaya kalian pinter teman-teman. Nah gitu, jadi sedikit-sedikit kita masukin ya teman-teman, karena ini kalau kita masukin semua ini akan berterbangan teman-teman, makanya sedikit-sedikit saya masukin. Harusnya sih pakai sendok, cuman karena saya megang HP jadi agak pelan-pelan saya masukinnya. Nah, step-stepnya gini teman-teman, sedikit-sedikit kita masukin sambil kita lihat lagi teksturnya. Nanti kita akan lihat nanti prosesnya kalau sudah sangpen ini masuk atau sagu ini masuk seperti apa. Sedikit-sedikit teman-teman masukinnya. Oke, ini sudah masuk semua, udah kita tinggalin aja. Kita pindah lagi ke tempat bumbu. Ya, nggak apa-apa ya. Kita bulak-balik. Masih ada nih sedikit lagi teman-teman. Harus kita masukin. Oke, sip. Nah, ini real. Saya nggak ada edit. Setelah ini masuk, tadi sampai masuk, kita masukkan gula teman-teman. Oke, masukkan gula. Jadi nggak bisa asal masuk teman-teman, jadi semua ada step-stepnya apa dulu yang dimasukin. Nah, ini sasa kita masukin teman-teman. Dari gula sekarang sasa teman-teman. Tanyakan. Oke, setelah sasa kita masukin penyedap rasanya masako teman. Oke, saya pakai
Satu tangan buat megang HP, satu lagi untuk nimbang. Oke, sip. Nah, ini apa teman-teman, setelah masako masuk, tinggal masukin apa ini, lada teman-teman. Waduh. Oke. Lagi. Oke, sip. Nah, jadi prosesnya gini teman-teman. Jadi kita aduk-aduk dulu, karena kalau nggak diaduk-aduk begini, nanti ladanya akan berterbangan, jadi sangat menyengat ke hidung. Nanti pas kita masukin ke adonan, kitanya bersin, makanya kita campur langsung, kita aduk-aduk begini untuk menghindari bau yang sangat menyengat ke hidung kita gitu. Jadi kita hindari ini ya. Oke, udah kita aduk-aduk, kita masukkan teman-teman ke adonannya yang tadi. Ini dia. Belum apa-apa, saya udah berasa hidung saya. Yuk kita masukin pelan-pelan. Oke teman-teman, kita mau masukin langsung juga boleh, nanti saya pelan-pelan sih. Oke teman-teman, kita masuk, kita balik lagi, kita timbang lagi teman-teman. Oh ya, kita timbang minyak wijen teman-teman. Nah, minyak wijen. Nah, ini rahasia dimsum agar wangi nih. Dimsum supaya wangi ya pakai minyak wijen. Juga kita ada step-stepnya juga. Nggak bisa asal masuk. Apa dulu sih yang dimasukin? Oke, sip. Sip. Kita masukin lagi teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa nyimak video ini dan bisa mempraktekannya di rumah. Nah, ini pelan-pelan dulu teman-teman. Dan buru-buru, nanti dia mental-mental minyaknya. Dikit-dikit. Sambil kita lihat tekstur si dagingnya, teman-teman. Oke, jadi mudah-mudahan teman-teman bisa nyimak video ini dan bisa mempraktekannya di rumah pelan-pelan. Karena apa? Ini rahasia dimsum saya yang saya pakai untuk di resto juga. Ini termasuk dimsum siomay resto. Cuma sekarang saya buat untuk usaha saya sendiri. Nah, ini resepnya. Saya bagi cuma-cuma loh buat teman-teman semua. Ini beda dari yang lain dan rasanya pun kalau udah matang wanginya semerbak. Ini minyak wijennya wanginya keluar banget nanti. Ini setelah kita pengadukan adonan ini, nanti wanginya tuh sedap banget teman-teman. Si minyak wijennya ini ngangkat nanti wanginya itu, apalagi pas kita kukus. Oke teman-teman, kita balik lagi. Sekarang kita timbang apa ini teman-teman, kita timbang terigu. Timbang terigu teman-teman. Terigu. Oke. Kita balik lagi.
kita campur sedikit ke dalam. Kita taruh bawah deh, kita ambil sendok karena ini nggak bisa langsung dimasukin, nanti tepungnya pada berterbangan teman-teman. Jadi kita masukin sedikit, caranya seperti ini, pakai sendok teman-teman. Nah, hop, lagi sedikit, hop. Oke. Tuh teksturnya udah pulen teman-teman tuh. Bagaimana ngelihat tekstur yang udah pulen? Seperti ini. Jadi semua bumbu yang tadi kita masukin dari awal itu bercampur. Kenapa saya bilang bercampur? Karena dia dagingnya ini menggumpal di mixer ini. Kalau yang nggak bercampur itu dia nggak menggumpal, dia minyaknya itu misah. Minyak wijen yang tadi saya masukin tuh misah dari dagingnya. Nah itu tandanya adonannya nggak pulen, karena si minyaknya ini nggak nyampur. Makanya kenapa pas kita mau masukin ke mixer ini, pas kita mau adonin ini, kita harus tahu tekstur si dagingnya ini udah siap untuk diadonin atau belum, gitu teman-teman. Karena kalau belum siap nanti bisa-bisa si bumbunya nggak nyampur sama si dagingnya. Jadinya apa, nanti pas kita bikin pencetakan si dimsum siomay ini benyek jadinya benyek teman-teman. Makanya kita harus tahu tekstur si dagingnya udah siap diadonin, kita harus paham ini udah waktunya belum gitu. Jadi nggak bisa asal giling, nggak bisa asal kita mixer adonin, nggak bisa asal ya. Jadi kita harus paham juga teksturnya udah waktunya kita adonin atau belum. Nah tadi waktunya kita udah adonin, makanya hasilnya pas segini. Jadi kalau udah seperti ini, speednya kita naikin lagi ya. Ini kan speednya speed 1. Jadi supaya si tekstur dagingnya agak sedikit menyatu dengan bumbunya, kita speednya kita matiin dulu. Kita naikin. Tapi kita matiin dulu mixernya ya. Nah kita turunin. Oke sip. Baru kita nyalain. Nah seperti teman-teman. Tapi nggak usah lama-lama, teman-teman. Nah, ini teman-teman, mudah-mudahan teman-teman bisa mempraktekkan ini di rumah ya. Mudah-mudahan berhasil dan bisa untuk usaha kalian semua. Ini resep saya, resep rahasia dimsum siomay saya yang biasa saya untuk di restoran mana rahasia. Pokoknya kalian bisa coba di rumah ya. Oke semuanya ya, makasih banyak kalian yang udah nyimak tutorial pembuatan ham dimsum siomay. Oke kawan-kawan, makasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.